Bapak Ibu hadirin nunggu sim abdi di hormat Paro Hendi, Bulita, aya Kang Uwan, Pak Ubay, sadayana lah. Lamun dihitungan hiji-hiji sampai buka urang. Pokoknya abdi mata diman watak kriman lah ka Bapak Ibu sadayana anu hadir di dieu. Oge ka para narasumber ada Kang Dadan Sujana di Pandeglang, alhamdulillah mewakili dinasti Pandeglang ya. Ada Pak Imam bagian terdalam dari dinasti juga. Dinasti Ming. Kemudian ada siapa namanya Bang? Saya lupa. Aduh. Pak Beng Beng, oh, Bang Beng Beng tuh. Pak Beng Beng ini dari Jakarta ya. Teman-teman tentu lebih tahu. Saya baru tahu dulu teater Sahidnya saja pernah main bareng di kampus Islam. Nggak tahu tahun berapa itu ya. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah tema besar yang disebut oleh Direktur Guriang 7 ini dengan istilah Sabak Budaya Banten. Nah tentu bapak-bapak di sini para tokoh apal sadayana Kang Opik tangtu leuwih apal anu ngaranna Sabak eta naon. Lamun di lembur kami mah di Malingping Sabak eta satu peristiwa kunjungan yang dilakukan oleh keluarga yang terpisah begitu. Jadi lamun nek nyaba kanu bapak kolot, nek nyaba kanu indung, nek nyaba kanu dulur kurang leuwih kitu ta Paroh Hendi lamun di lembur kami mah. Nyaba eta jadi kita berkunjung pada keluarga yang sudah terpisah gitu ya, ke tempat yang berbeda. Kemudian kalau dalam konteks budaya, ini kita sedang melakukan sabak budaya. Berarti kalau boleh saya tafsirkan secara objektif, secara subjektif mohon maaf, berarti kita hari ini sedang mengunjungi kebudayaan kita yang bisa jadi kebudayaan itu sudah tercerai-berai, papisah antara hulu jeung hatena, antara hate jeung suku, nak bisa jadi budaya orang papisah. Kemudian hari ini kita sabak lagi budaya kita. Kalau bagi kita orang Banten, kalau ngomong sabak budaya Banten artinya berarti kita bermain ke dalam diri, bener teh? Asup ke jero awak sorangan, janeknya bakasaha. Kalau Pak Beng Beng baru sabak budaya namanya, karena beliau dari Jakarta ke Banten. Tapi kalau orang Banten nyaba kena awakna sorangan gitu kira-kira. Kalau Cek Jalaluddin Rumi mah bermain ke dalam diri, ayolah orang ulin ka jero awak sorangan gitu. Urang teleuman budaya urang sorangan ieu sabenerna jiga kumaha. Gitu kurang lebih ya Pak narasumber ya. Pak Beng Beng ya, ini mohon maaf saya campur bahasa Sunda karena saya tidak lancar bahasa Indonesia. Ya. Karena saya sekolah dulu di SD itu nggak ada bahasa Indonesianya, adanya mulok, ya. Jadi kurang lancar. Nah untuk mengguar perkara ini, apa ya mengguar itu membedah apa ya? Ya pokoknya membahas lah ya, membahas perkara ini secara bergiliran. Nanti ada Kang Dadan, ada Pak Imam, kemudian Pak Beng Beng. Nah ini beban berat ke Kang Dadan sebetulnya. Karena beliau akan menceritakan 10 dekade budaya Banten. Punten Kang, 1 dekade, 10 dekade maka buru. Maksudnya 1 dekade itu 10 tahun ya. Sok pajijit buku otak kata. Oh mangga Pak, belek. Galak kurang dipotong supaya berwibawa bisa. 1 dekade budaya Banten. Beliau akan bicara ini. Saya rasa Pak Dadan lebih berat ini materinya dibandingkan kedua orang ini. Karena Pak Imam ya secara prosedural nanti akan bicara soal kebijakan dan ekosistem yang sudah dibangun, tapi Pak Dadan akan bicara 1 dekade budaya Banten. Tapi sebelum ke Kang Dadan, saya ingin memberi pendahuluan dulu Kang Dadan. Agak panjang tapi nggak apa-apa karena ini acaranya Majid, tapi saya yang punya kuasa di sini. Saya ingin memberi pendahuluan atau provokasi semacam ini sebelum Pak Dadan bicara. Kebudayaan, kalau boleh saya bersuzon, hari ini dimaknai dengan istilah kata benda. Sampai saat ini yang saya lihat, kebudayaan itu dimaknai dengan kata benda. Sehingga kebudayaan itu berwujud tari, berwujud beduk, berwujud angklung, berwujud lomar, berwujud tari, berwujud segala macam yang sifatnya benda. Karena kebudayaan dimaknai sebagai kata benda. Ini yang terjadi saat ini. Kalau saya boleh memberi provokasi, entah ini benar atau tidak, Kang Dadan nanti yang menjawab. Apakah selama ini kebudayaan dimaknai sebagai kata benda? Faktanya bisa dicek nanti. Kemudian saya mengusulkan bagaimana kalau kebudayaan ini dimaknai juga sebagai kata sifat, kata kerja, baru kata benda.
Sebagai kata sifat, kebudayaan adalah karakter dan ciri khas orang Banten itu sendiri saha. Lamun orang ngomongkan orang Banten, lamun ngomong budaya Banten, kalau kata budaya secara kata sifat, saha orang Banten berarti hubungannya jeung pamake, jeung karakter, sifat dan lain sebagainya. Ketika ngomong budaya dalam konteks kata kerja, kebudayaan berarti sebagai strategi pembangunan daerah, pembangunan nasional dan lain sebagainya. Masuk dalam ranah politik, hidup dalam kehidupan sosial, kebudayaan sebagai kata kerja. Kebudayaan sebagai kata benda tadi itu ngawujud dalam bentuk bedug, angklung dan lain sebagainya. Nah, ini tanggung jawab Kang Dadan bikin mencerahkan kepada warga kita semua yang kehilangan tongkat ini, bagaimana kami sebagai generasi muda ini walaupun jenggotan untuk memaknai kebudayaan. Silakan Kang Dadan. Provokasi saya cukup sampai situ. Selanjutnya saya serahkan ke Kang Dadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Kadis Iqbal, Pak Bambang, Bu Lita, Pak Rohendi, Pak Bau Bating. Oh, silakan kami tadi. Yang suruh. Jadi yang disampaikan oleh kakak Eta benar. Benar ya, boleh ngolo iya, salah Benar. Mbak. Benar. Kita sudah terkooptasi di otak orang yang kabehan bahwa kebudayaan Eta kata benda. Lamun nempo 10 tahun kaburi, kalau melihat satu dekade ke belakang, ya, wujud kebudayaan sebagai benda itu nampak. Benar iya. Nampak. Orang nyanyawanan tadi itu Mbak. Budaya mana nih? Terlihat di Pandeglang. Di Pandeglang dulu, siapa yang tidak mengenal Pandeglang? Kebudayaan begitu berkembang di Pandeglang dulu, tapi sampai kawan-kawan dari KPJ pun datangnya ke Pandeglang. Kawan-kawan dari Serang pun datangnya ke Pandeglang. Itu sekitar antara tahun 2002, 2004, 2005 sampai 2006 sampai seterusnya. Sekarang muncul lagi di Pandeglang itu ada Pandeglang Creative Hub yang mencoba menggali suasana dulu yang dulu digawangi diantaranya oleh Wagbar. Tepuk tangan untuk Wagbar. Ini Wagbar ini salah seorang budayawan yang eksistensinya benar gitu. Ada Pak Rohendi, Mun salah mau sudah tahu Polres. dan lainnya. Nah, sampai tahun 2004 ya Kang ya, dan 2004 kita menggelar satu event kebudayaan. Mohon maaf, tanpa biaya Pemda. Itu kita bareng tahun 2004. Nah, sekarang ada Pandeglang Creative Hub. Kembali Pandeglang Creative Hub ini membuka apa yang dulu kita sudah canangkan, yaitu Balai Budaya, membuka kembali pintu terbuka untuk siapa saja yang berkreatif di Balai Budaya itu. Itu kondisi saat ini. Di Kabupaten Lebak, tempat yang kita datangi ini, Guriang, itu adalah satu wujud bahwa kebudayaan itu sudah muncul. Ya, di kabupaten-kabupaten lain-lainnya. Terlebih ya, dengan berubahnya nomenklatur dari Balai Pelestarian Cagar Budaya ke BPK Wilayah 8. BPK Wilayah 8 ya, bukan BPK Periksa Keuangan, tapi BPK Wilayah 8. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan itu makin berkembang. Akan tetapi itu, kalau saya boleh menyitir istilahnya Pak Yudi Wahyudin, Direktur Pelindungan dari Kemendikbudristek,
Dia mengatakan bahwa itulah kalau melihat kebudayaan dengan K kecil. Artinya kebudayaan dengan K kecil itu memang terlihat nampaknya. Tapi apabila kita melihat kebudayaan dengan K besar, waduh, jigana rada berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayeuna sekarang kita jarang sekali mendengar sosolawatan dengan bahasa lokal. Bahasa lokal kan misalnya naon ngaranna naon teh ngaranna sosolawatan teh anu bahasa lokal. Nah, jarang eta. Di Serangna jarang deh. Jarang urang ngadenge dikentongi diadani ora teu ke jarang. Iku wong pada cilake. Sudah tidak ada, mungkin ada tapi jarang sekali. Sekarang jarang ngadenge. Urangna jeung ulin bae meureun. ngadenge aya ngadenge. Lagu Nisa Sabian. Nisa Sabian yang sekarang dilantunkan di masjid-masjid. Makanya jangan heran. Saya tidak heran ketika ada turis Perancis. Ini kasus di Bogor ya. Turis di Perancis, turis dari Perancis di Bogor itu dia ngomelin takmir masjid. Ngapain karaokean jam segini di masjid? Lah iya jelas. Lagunya lagu Nisa Sabian. Iya kan? Kenapa itu? Itu pertanyaannya. Artinya ini masyarakat loh. Masyarakat kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga. Udah diambil. Akan tapi kita yang mungkin lupa tentang syair-syair itu. Begitu hikmatnya syair-syair itu jika dilantunkan dengan bahasa lokal. Saya pernah mencatatnya dan saya pernah menerbitkannya, syair-syair berbahasa lokal. Akan tapi masih banyak syair-syair berbahasa lokal itu. Saya bahkan pernah bertanya sama seorang ulama, ini anu ciptakeun laguna saha? Unu bisa ngajawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Pokoknya mak itu baik. Nah itu satu di antaranya. Selanjutnya, bapak-bapak mungkin bisa melihat ketika bapak-bapak, ibu-ibu berjalan di KP3B, Pak, Bu, ya. Kita melihat ada bangunan DPRD yang konon kabarnya itu menggunakan istana. Ya. Ini ungkapan dari seorang Setuan ya, di televisi. Setuan itu berkata, oh ini istana Kenari, ya istana Kenari. Ada bangunan pagar DPRD ya, mungkin bisa melihatnya. Saya berpikir Banten itu punya 4 istana. Satu di Serosoan, satu di Kaibon, satu di Tirtayasa, satu lagi di Pandeglang. Kenari tidak tercatat. Adapun Kenari memang ada gerbangnya, tapi itu makam. Mungkin Setuan itu berpikir, ya sindiran halus lah, yang di dalamnya itu makam kali ya. Iya mati karena belum pergantian sekarang. Iya, banyak yang meninggal. Aduh. Nah, artinya kebudayaan ini tidak mengakar. Tidak mengakar. Jelas sangat tidak mengakar. Contohnya tadi masyarakat. Itu pun tidak tahu. Hemat saya. Kita harus menyadarkan, memulai dari pemerintah dulu. Sekarang inilah.
Siapa yang sering ke Tangerang sana? Di Tangerang, di kota Tangerang itu sudah mulai pakai jasa. Ada jam gede jasa. Jasa apa artinya? Sekali, sangat, amat. Jam gede jasa, jam gede sekali gitu. Nah, itu yang tidak diikuti oleh Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan lain sebagainya. Jadi belum ada. Saya melihatnya. Di Serang mungkin sudah ada pelang-pelang berbahasa lokal. Yang ngeri di Kabupaten Lebak. Bentar, Pak. Di Kabupaten Lebak memang sudah ada bangunan yang mencirikan ciri khas Kabupaten Lebak, yaitu orang Baduy. Akan tapi saya bertanya sama orang Baduy, Kang, Wilujeng bahasa mana, Kang? Kakak tuh. Wilujeng eta bahasa mana? Ayo tadi bahasa Baduy. Kayaknya. Nah. Ternyata tidak ada bahasa Wilujeng itu. Bahasa Nganjor. Adapun di Baduy itu, selamat itu rahayu, nyakanya. Nah, kenapa kita tidak memulai persoalan bahasa itu? Persoalannya di kita belum pernah diselenggarakan satu kongres atau apapun lah namanya yang membicarakan tentang bahasa Sunda Banten. Apa yang harus digunakan nih? Jangan sampai bahasa Banten itu dianggap sebagai bahasa kasar oleh orang Priangan, bahasa bahasa Sato oleh orang Priangan, ya. Sementara kita masih menggunakannya saat ini, dan masih banyak lagi. Artinya, mari kita jadikan kebudayaan itu menjadi K besar yang lingkupi masyarakat dan pemerintah. Terima kasih. Oke, siap. Hatur nuhun, Kang Dadan. Gambaran setik soal kebudayaan kita di Banten hari ini sebagai penulis bahasa Sunda Pandeglang menitipkan berat pada bahasa itu sangat rasional ya, dan argumentasinya bisa saya terima. Oke lah gitu. Sebagai penulis bahasa Sunda Pandeglang, karena memang bahan ajari ulah pajijit baik bahasa Sunda ya. Karena bahasa Sunda Banten yang diajarkan di Jawa Barat. Itu oke, kadang jadi masalah kan. Penitipan terberatnya di situ. Yang kedua juga tadi ada menyinggung soal ini harus dimulai di pemerintah heula di beneran. Oke. 2 bulan yang lalu, entah berapa bulan yang lalu, kita dengan Pak Imam juga sudah berdiskusi soal itu sebetulnya. Ini tinggal kita tanya nanti ke Pak Imam bagaimana perkembangannya antara kesesuaian pemikiran kahayang hate jeung kalakuan antara pemerintah dengan pelaku budaya. Kesamaan visi misi, kesamaan keinginan antara pemerintah dengan pelaku seni. Ini kita sudah diskusikan lama sekali kemarin, sehingga selain Pak Imam bicara soal kebijakan di masa transisi ini, kemudian juga bicara ekosistem yang sudah terbangun, penting kiranya ada laporan tadi soal perkembangan bagaimana kesamaan itu dibangun sudah sampai mana dan seperti apa kira-kira ke depannya ini. Mangga Pak Imam, kurang boga 10 menit sewang ini karena waktunya sudah hampir nyarek ya. Silakan Pak Imam. Hatur nuhun Bang Lendi. Rekan-rekan yang saya hormati, cukup disebut izin apa nyantai. Jadi tadi sampai disampaikan sama Kang Nedi, dulu kita pernah berdiskusi dengan Teh Lita ya, dari BPK dan Ujung Sumping kan Bang Sumping deh orang kadang. Jadi terkait hasil pembicaraan tindak lanjut dan lain sebagainya, kami dari pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sebagai fasilitator lah, fasilitator membuat regulasi dan lain sebagainya. Ini ada perkembangan walaupun sedikit lah. Kami bulan kemarin sebelum bulan Maret ini
telah membuka rekrutmen untuk ketua Dewan Kebudayaan Lebak. Dan minggu-minggu kemarin telah ditetapkan, ini transparan Bu, sampai yang daftar berapa orang kan Dede? 200 ya. Alabatan daftar panwasnya. Alabatan daftar panwas. Saingan lah dengan panwas yang bawa Sukamari itu daftar. Dan alhamdulillah telah ditetapkan oleh tim kecil kita dengan para penggiat teman-teman dari pelaku seni budaya, ditetapkan di sini hadir ketuanya nih. Badru Munir Pak Cakro. Nah, ini ketua Siap. Dewan Kebudayaan Lebak. Nanti berserta jajaran lah. Nah, saya juga belum menerima laporan terkait susunan organisasi keanggotaan lain sebagainya, dan saya juga mengultimatum ke tim kemarin, sebetulnya bulan Maret, ini tanggal 29 ya, harusnya bulan Maret itu udah ada stor ke kami terkait susunan Dewan Kebudayaan Lebak untuk ditandatangan di-SK-kan oleh Bupati Lebak. Ini turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Terus juga kita karena Perdana Hese tadi Teang itu udah eksekutif legislatif kan, waduh lamun duitan hese lah ya. Tanya perda duitnya rada gede. Makanya dengan Pak Ubay di sini dengan bidang kebudayaan kita dorong melalui Perbub ya, Perbub nomor 435 tahun 2022 terkait Perbub Pemajuan Kebudayaan. No penting mah kita eksekusi lah apapun aturan dari pemerintah pusat, daripada gawe dinas Kebudayaan pariwisata ngalamun bae. Akhirnya kita gali, bikinlah Perbub, SK dan sebagainya. Dengan tujuan ya tadi ekosistem kebudayaan yang dicita-citakan oleh teman-teman, lamun terus wae diobrolkeun bari ngopi tanpa ada legalitas, ya nggak bullshit lah, nggak akan tercapai. Nah ini juga berkaitan dengan ini nih, mumpung pada banyak kumpul ini khususnya dari pelaku seni budaya Kabupaten Lebak. Wih, Guriang bisa kieunya, bisa menang dana Indonesiana dan sebagainya. Padahal ini dananya nongkrong di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Pan Lebak membarah tinggal kunaon Lebak membarah teu apakah ngedul gitu kan ya. Apa Mahikabunang. Nah, gitu. Terus akhirnya banyak lah di pelaku di Lebak, di dia Mama Imas, mana Mama Imasnya, Mama Imas, Bang Lipur, terus pelaku pelestari adat kesepuhan, budaya Noci, ada sentil oke ya. Itu wadahnya, ininya udah ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di kita udah tahu lah, dari tidak hanya orang Banten, nasional udah tahu kita punya entitas Baduy, masyarakat Banten Kidul. Tapi ya bantuan gitu sok mentok, itu bisa diakses. Padahal kita yang konon katanya tadi menurut tadi dari Kang Dadang bahwa kita sebagai pelaku sebagai orang Banten, tapi pas dingesian di bawah orang karena itu bingung sorangan kan. Minta bantuan ke dinas, nu dinas tahu sendiri lah, orang dinas PNS, kan PNS mah di tempat di mana baik udah bisa walaupun latar belakangnya naon kan gitu. Akhirnya sok pinteran teh beli je tadi teh hasil makanya teman-teman mumpung ngumpul di sini, nah nanti kita tuntut kan Dede untuk memberikan di perjalanan Sabah Budaya Banten ini untuk mengedukasi teman-teman kita juga, kita semua biar banyak sanggar-sanggar atau pelaku seni budaya yang bisa memanfaatkan dana Indonesiana. Jadi pemerintah tinggal duduk manis lah gitu. Duduk manis tinggal memfasilitasi, regulasi. Kalau selama sekarang banyak tuntutan bahwa pemerintah harus hadir dengan anggarannya, tadi teh PR-nya can selesai ya Kang Nedi, diobrol ke. Tapi mudah-mudahan kita tunggu hasil sidang MK karena kemarin ada 2 calon kan ya yang nyentil Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan nanti yang terpilih yang ditetapkan itu betul-betul ada di susunan kabinetnya salah satu Kementerian Kebudayaan. Jadi biar tadi itu kebudayaan sebetulnya napas kehidupan, tapi tadi
dianggap nggak ada. Makanya kita menyalahkan tadi masyarakat. Kok masyarakat ya lemah, tapi kalau tadi kita balikan lagi ke pemerintah ya sehingga endog jeung hayam saya nuti heula mah beres-beres. Makanya salah satunya kita harus duduk bareng bikin tadi itu ada apa Dewan Kebudayaan Lebak, terus ada dewan yang lainnya untuk betul-betul bisa mendorong nendang ini masalah akar permasalahannya di mana. Kalau tadi akarnya ya di pendidikan misalnya, kita harus terobos ke dinas pendidikan biar mulok itu ya minimal adat budaya kita yang harus ditonjolkan. Jadi tidak hanya terkait bahasa kan Dadang, dari mulai tampilan silat lah minimal. Saya sering kedatangan TTKDH dan lain sebagainya. Pak, kami ya kudu dilestarikeun cenah. Atuh masyarakat nah enak arek kumaha kayak diajar silat budak leutikna nongkrongna di alun-alun ditinggalin lagi karate BKC melalui lempangan di alun-alun mana silatnya. Makanya pelaku-pelaku seni budaya tong nyarum sebat bahasana naon sih nyarum sebat tong nyarumput lah tong nyarumput teuing eno kudu daek tampil da ruang publik nu kieu nu harus betul-betul diinformasikan ke masyarakat sehingga masyarakat karena setiap harinya mereka nonton televisi, teknologi dan sebagainya, dan para penggiat ini yang kami harapkan dari pemerintah untuk sinergi dengan kami, jangan sampai justru memandang ini kok sedemikian rupa nih keterbelakangan atau kepunahan dan sebagainya. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mendorong kembali, minimal kita mencari lah maestro-maestro, misalnya ada Wagebar dan sebagainya. Sekarang storytelling tadi seperti Kang Dadan, di mana asal usulnya mumpung aya keneh budak baheula kolot ayeuna kan ya masih hari rupere lah kita gali dan kita kumpulkan. Ini salah satu nanti tugas dari Dewan Kebudayaan Lebak, yaitu mendokumentasikan data dan sebagainya, inventarisasi dan sebagainya untuk membantu kita untuk tadi itu kami ke pimpinan dan juga ke legislatif bisa mendorong arah kebijakan terkait pemajuan ekosistem kebudayaan itu Kang Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penyampaian yang sifatnya sementara, nanti kita bisa berdialog. Terima kasih ini perkembangannya Pak Imam dengan adanya Dewan Kebudayaan. Cuma sekali lagi catatan kakinya bahwa Dewan Kebudayaan itu adalah bukan sanggar baru ya. Dan yang kedua, Dewan Kebudayaan itu bukan IO. Jadi kerangka berpikir semacam itu mari kita hilangkan. Mari kita fokus pada kemajuan daerah, pada ekosistem yang hidup dalam masyarakat. Kita fokus ke situ, di mana sumber kebijakan ada, idenya dulu apa, baru ngomong anggaran. Jangan buru-buru cari anggaran. Di dinas ini ada anggarannya nggak buat kebudayaan. Ntar dulu idenya dulu apa nih? Untuk kebudayaan di Kabupaten Lebak apa dulu idenya gitu. Baru ngomongin anggaran. Anggaran belakangan. Insya Allah lamun niatna bagus maka Allah yang mal koret dibere tong nunggu ti bupati ya Allah langsung gitu. Cuma secara syariat melalui bupati gitu atau melalui kementerian kan gitu Pak Imamnya. Oke, Kang Beng Beng, ini Banten kan sebagai penyangga ibu kota dengan keterbelakangan kami ini ya. Soal wawasan, soal segala macam. Kami selalu merasa terbelakang karena menguntungkan buat kota. Jadi keterbelakangan Kabupaten Lebak dan Pandeglang itu menguntungkan buat provinsi karena barangkali dalam pengajuan APBD selalu bertambah gitu untuk kemajuan Lebak Pandeglang, sehingga Lebak Pandeglang itu dipertahankan sekian puluh tahun agar menjadi daerah terbelakang. Karena sisi lain secara bisnis itu menguntungkan buat kekuasaan. Sehingga saya malah sore hari ini mengaku bahwa saya khususnya terbelakang secara pengetahuan kebudayaan, latar belakangnya itu. Bagaimana ada keterkaitan antara Banten Jakarta ini bisa kita hubung-hubungkan nggak gitu, atau bisa saling menopang, atau bisa saling membantu, saling melengkapi dan saling mengangkat identitas masing-masing daerah ini. Kang Beng Beng yang sudah sekian lama bergaul dalam dunia kebudayaan, dalam dunia teater, tentu memahami kondisi sosiologis ini. Maka Kang Beng Beng. Ya, terima kasih Nanti. Selamat sore teman-teman semua. Ini saya orang Banten, tapi nggak merasa Banten.
karena saya tinggal di Pamulang, Tangsel. Tah eta. Ya, gitu ya. Banten. Saya ketika masuk dalam ranah budayaannya, produk-produk budaya yang dihasilkan oleh Banten, saya nggak oh iya ya, berarti nyabanya bener ya bilang. Yes, ya, nyabak. Banten saya cuma KTP. Terima kasih Majid yang sudah ngundang. Dia sebetulnya ngundang saya itu karena kita mau ketemuan aja. Lama banget nggak pernah ketemu ya. Janjian tuh nggak jadi-jadi gitu ya. Tapi akhirnya saya ketemu lagi Opik yang udah lama nggak ketemu, Pi, terus kemudian juga DC yang mau mentas ke Jakarta nggak jadi dulu tuh. Saya nggak tahu kenapa gitu loh si DC. Dan anggarannya ya Randy. Mereka mah lemah kalau dari kampus nggak dapat anggaran udah enggak lemah mereka mah. Oke. Lemah. Tapi saya mau nyela dulu nih yang istilah Randy tadi tuh. Cara melihatnya dualisme itu ya, desa, kota, terpinggir nggak terpinggir, Iya. terjajah nggak terjajah gitu ya. Padahal ketika saya melakukan perjalanan 3 malam 4 hari, saya belajar betul dari Baduy itu. Ternyata nggak ada ceritanya mana yang lebih rendah dari yang Baduy, antara Baduy luar dan Baduy putih. Jadi Baduy putih itu ada karena ada Baduy luar. Baduy dalam ya, Baduy dalam itu ada karena Baduy luar. Itu pengakuan dari jubirnya sendiri, Pak Mursid, saya masih ingat. Dan keberadaannya Baduy luar itu karena ada Baduy dalam. Jadi wah clear, saya kira kan awalnya saya mempelajari itu adanya dia karena dosa ya. Awalnya saya membaca itu karena dosa nggak, atau karena ada sakralitas diusir dan kemudian dia menghimpun lagi kampung baru, kemudian dinamai Baduy luar. Tapi ketika saya mengkonfirmasi ke sana, enggak, bukan itu, keberadaannya memang saling menguatkan. Jadi saya mau cerita bahwa poinnya sih penting, penting buat kita. Kita melihat antara Jakarta dan Banten, saya termasuk orang yang sangat kuper sebetulnya. Dan perjalanan saya berkesenian emang lebih banyak pada hubungan personal. Saya nggak tahu kalau dalam 10 tahun terakhir ini apakah Dana Indonesia cukup bisa akan membantu ya ke depannya juga ya. Tapi hubungan-hubungan jejaring yang saya ketahui antara Jakarta dan Banten dan sekitarnya itu memang lebih karena personal. Paling tidak saya yang mengalami di seni pertunjukan, di teater gitu ya, itu personal. Mulai dari saya kenal dengan teman-teman Untirta, kenal dengan Nandang Aradea almarhum itu, ketemu sama Opik juga dari Bandung gitu kan. Terus kemudian ada DC dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba nggak ada, Nandang itu duduk lagi. Gitu. Siapa lagi nih orangnya? Gitu. Jadi kira-kira ada di mana saya bertemu cukup intensif, bahkan terakhir ketika saya di Federasi Teater Indonesia ya dari Banten adalah Nandang yang saya undang ke Jakarta gitu. Nah, tapi kemudian memang betul ketika kita membacanya dalam konteks Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, di sini memang negara harus berperan karena memang capek loh kalau seniman yang ngerjain dari A sampai Z-nya, mulai dari dia berpikir artistik sampai urusan jejaring gitu ya, urusan produksi, urusan distribusi, urusan menjaga keberlanjutan gitu loh dengan festival-festival di luar itu memang ya lumayan melelahkan. Untuk itulah kenapa sebelum Undang-Undang Kemajuan itu ada, jejaring itu hanya dipegang oleh perorangan, itu nggak bisa dipungkiri itu. Jadi Rendra cukup kuat di daerah mana, negara mana, Arifin di mana, Putu di mana, itu kelihatan betul itu. Dan terakhir kemudian di 2000-an awal itu Dindo cukup aktif ke Jepang misalnya, dan beberapa negara di Eropa misalnya. Itu kan jejaring personal yang direkomendasi oleh seorang, Tetapi tidak ada negara. Tidak hadir negara. Sampai kemudian Undang-Undang Kemajuan ada. Sebelumnya ada rumah budaya di beberapa kota di luar negeri ya, tapi itu pun nggak jalan. Nah, saya kira Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini jadi menegaskan bahwa kehadiran negara dan bagaimana kemudian masyarakat harus terlibat. Dan kemudian komunitas paling penting ya, lembaga. Tadi benar tuh Nendi nyinggung itu. Soal Dewan Kesenian misalnya dan Kebudayaan itu emang nggak hadir juga kan puluhan tahun. Itu kan prototipe dari Dewan Kesenian Jakarta yang juga kecelakaan keadaannya. Saya di situ sekarang kan. Periode saya adalah periode yang harus saya memperbaiki itu. Karena sejak 2000-an awal Dewan Kesenian Jakarta jadi penyelenggara kegiatan itu udah salah total.
Itu Ratna Sarumpait itu kerjanya. Iya, itu setelah itu kemudian ada hampir 15 tahun, 20 tahun itu Dewan Kesenian Jakarta jadi penyelenggara kegiatan. Yang artinya dia tidak sempat lagi punya waktu untuk masuk dalam wilayah strategis. Sebagaimana misalnya Pak Iman harusnya ketemu dengan Cakrom ke depannya gitu loh. Benar. Itu semua Dewan Kesenian. Bulan lalu saya ketemu dengan 254 Dewan Kesenian dan se-Indonesia itu persoalannya sama. Dia bukan lagi menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat kesenian, antara seniman dengan masyarakat kesenian, antara seniman dengan pemerintah gitu ya, menjadi hubnya gitu ya. Malah dia kemudian menjadi bagian gitu. Entah dia masuk dalam perut pemerintah, dia ketua, tapi dia adalah istri wali kota, dia ketua, dia adalah wakil bupati gitu kan. Dia ketua tapi dia adalah apa gitu, preman setempat gitu, dia nggak nyambung tuh, dinasti gitu loh. Wah itu kacau itu. Jadi semua ngalamin, bahkan ada yang dia adalah orangnya Polri itu di Medan gitu misalnya gitu. Ada Polda gitu ya, bagian dari intel di situ, dia adalah Dewan Kesenian. Bagaimana mau jalan? Yang akhirnya cara melihatnya Dewan Kesenian adalah iya benar yang gue bilang tadi, nggak nyambung. Akhirnya nggak ada sambungan gitu. Nggak ada yang menyambungkan antara yang saya bilang tadi itu semua stakeholder kesenian, nggak ada yang nyambung, nggak ada yang disambungkan karena Dewan Kesenian akhirnya asik dengan kegiatan-kegiatan sebagai IU yang padahal itu udah teater Guriang yang harus ngerasain itu. Jadi jangan dibuat capek atau dibuat nyungsub nyusruk ke wilayah kegiatan, nggak bakalan, akhirnya dia nggak luput gitu loh atas peranannya kalau gitu. Nah saya kira itulah yang kemudian menurut saya yang menjadikan ya akhirnya saya harus bisa jadi bersekolasi, tapi benar juga ya bahwa jejaring kita menjadi lemah gitu ya. Individu-individu itu yang akhirnya harus bergerak sebagai senimannya gitu Pak. Makanya saya bilang tadi di awal, akhirnya tiba-tiba Nandang nggak ada, redup karena saya nggak punya lagi siapa yang saya harus komunikasikan generasi lain gitu misalnya di Banten gitu. Atau mungkin sebaliknya teman-teman Banten melihat di Jakarta siapa ya, karena orang Jakarta bisa jadi orang seninya terlalu sibuk dengan kegiatan, dengan pikiran-pikiran di atas awannya, bisa begitu gitu. Nah yang saya kira ini jadi momen, saya kira Undang-Undang Manajemen Kebudayaan atau Dana Indonesia bukan lagi bagi-bagi duit nih Pak, tapi memang lagi tobat nasuha negara kalau menurut saya. Lagi melawan tobatan nasuha ya, untuk bagaimana masyarakat harus bergerak, harus lagi nyambungin, dan nggak ada lagi ceritanya tuh masyarakat nggak rendah apresiasinya itu kupret itu narasi-narasi yang menyebalkan itu. Iya, masyarakat nggak punya apresiasi terhadap kesenian dan budaya, nggak, bukan. Negara abai sejak lama. Terbukti ketika saya masuk ke Labuan Bajo, Manggarai, nggak pernah kenal teater, saya menghubungkan gitu, berlatih bersama mereka. Oh mereka bakatnya gede-gede kok, antusias dan hampir sekarang hidup lagi. Artinya sekarang hidup itu, mereka berjejaring. Jadi itu karena memang nggak ada kerjanya aja, nggak ada yang menggerakkan kalau kayak di sini tuh si Majid atau nggak ada Randy-nya gitu loh, nggak ada yang menggerakkan, soal itu aja. Nah penggerak ini yang ya karena dia saya bilang tadi tetap capek gitu kali ya, dia kerja sendiri, akhirnya nggak ada regenerasi, akhirnya jejaring pupus. Padahal kemudian terakhir saya ingin katakan jejaring yang dilakukan oleh beberapa teman-teman di luar Banten, Jakarta kayak Bandung, Jogja misalnya untuk ke luar negeri misalnya, itu sangat terbuka, bukan lagi sekarang jejaring personal, itu terbuka. Walaupun memang masih ada lah referensi, itu tolong ya itu diajak ya, masih ada lah kayak gitu-gitunya. Tapi paling tidak forumnya di sana lebih banyak. Mau yang di Jepang, mau di Korea, mau di mana, itu forumnya lebih banyak. Dan kapasitas manusianya sama aja. Maksudnya ya kurang lebihnya sama Pak. Bedanya lagi-lagi negara yang lebih aktif atau maksudnya lebih peduli gitu ya. Terus kemudian organisasi-organisasi yang membantu negara yang profesional ya, itu memang dibangun, tidak dibenturkan. Misalnya kasus kayak di Seoul itu di bawah Kementerian Kebudayaan itu ada badan koordinasi yang itu badan atau organisasi profesional itu yang langsung dibawa Kemdikbud. Kalau di kita ini baru BPI kan, yang lainnya kan harusnya banyak, ada 40-an kayak apa kayak berapa gitu yang itu kemudian membantu kerja pemerintah dan juga membuat banyak platform hingga akhirnya menghubungkan banyak jejaring gitu.
Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai adanya muncul beragam komunitas, lembaga yang isinya para profesional, negara malah tidak memanfaatkan itu gitu loh. Malah tidak memanfaatkan itu untuk supaya membantunya gitu. Nah, saya kira kita harus banyak belajar dari situ. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang. Soal jejaring itu memang kita lemah ya. Selama ini memang kalau tidak ada individu-individu ya jaring kita juga terputus gitu. Memang itu fakta. Dan dari dulu memang selalu begitu prosesnya dari individu ke individu. Tapi semoga saya harapkan setelah berkunjung ke Guriang, Abang jadi merasa orang Banten lagi gitu kalau di Tangerang. Tapi perasaan semacam itu kemudian memunculkan arogansi bagi kami yang di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa representasi Banten ya Pandeglang dan Lebak. Kami indunglah dipimpin kurang Tangerang. Assalamualaikum. Eta geran sanu narik ka dieu maghrib kurang malena yang ngomong nate.